Baik, terima kasih pemirsa TVMU masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU dan masih bersama saya Rizky Nuril Ilmi dengan Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI dan masih juga membahas mengenai perlunya uswatun hasanah atau teladan yang baik dalam bermoderasi beragama. Nah, Prof tadi kan sudah disampaikan sebelumnya mengenai moderasi agama gitu. Prof, kalau dihubungkan juga dengan yang dilakukan atau sejarah yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW gitu mengenai uswatun hasanah itu seperti apa, Prof? Ya, saya kira Nabi kita itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kebetulan ini bulan Maulid ya, masih bulan Maulid Nabi Rabiul Awal. Jadi kita bicara bahwa Nabi itu oleh Allah, Kangjeng Rasulullah SAW itu didaulat sebagai uswah hasanah. Beliaulah orang yang mempunyai sifat rahmatan lil alamin, mempunyai etika universal yang tidak membeda-bedakan orang, yaitu ajaran agama kita. Terus sikapnya adalah tidak diskriminatif. Beliau itu dalam Piagam Madinah disebutkan pengakuan terhadap kelompok lain, dan beliau menyatukan antara muhajirin dan ansor dalam satu keluarga besar. Saya kira itu satu perbuatan-perbuatan Nabi, contoh-contoh yang harus kita jaga ya. Kita tidak usah membeda-bedakan orang atau mendiskriminasi orang. Justru kita rangkul orang itu dipersilahkan untuk bersama-sama. Ini negara bersama, kata Pak Ketua Umum itu. Negara milik bersama, untuk bersama kita olah. Jangan terlalu percaya diri oleh kita sendiri, jangan. Orang lain dipersilahkan untuk ikut nimbrung, jadi prinsip di Muhammadiyah itu kan kalau kita tidak, orang lain mungkin lebih baik gitu. Oleh karena itu di Muhammadiyah itu tidak berebut posisi, tidak saling menyiku, menghilangkan, karena siapapun yang terpilih, siapapun yang mampu ya silahkan, yang terpilih ya itu satu anugerah bagi dia untuk mengamalkan amanah, mengamalkan tugasnya. Tapi kalau tidak terpilih ya orang lain mungkin yang lebih baik. Itu kan prinsip Muhammad begitu. Kita didik oleh Muhammad itu betul-betul rahmatan lil alamin. Betul-betul satu jiwa yang terbuka ya, seperti yang digambarkan oleh Nabi di Piagam Madinah itu, yang 47 pasal itu. Luar biasa itu. Ya, Masya Allah, sejarah yang diberikan dari para nabi kita, khususnya Nabi Muhammad SAW, memang sangat memberikan teladan yang baik gitu bagi kita, khususnya juga yang bernegara Indonesia, berbangsa bertanah air ini gitu ya, Prof, menjadikan teladan yang baik. Prof, kalau dari Muhammadiyah sendiri nih, karena pastikan banyak juga tokoh-tokoh Muhammadiyah yang telah memberikan teladan yang baik kepada kita semuanya, khususnya kader Muhammadiyah. Boleh dijelaskan, Prof, disampaikan, barangkali juga teman-teman atau pemirsa TVMU ada yang belum tahu dan kita semakin tercerahkan lagi, Prof. Ya, saya kira kita tahu bahwa Muhammadiyah itu mempunyai pahlawan nasional lebih dari 15 orang ya. Jadi sangat banyak. Bagi sebuah ormas, mungkin ormas Islam terbanyak yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah itu memang tokoh-tokoh teladan. Mereka adalah diberi gelar pahlawan nasional, berarti mereka sudah mendedikasikan dirinya pada bangsa ini sejak zaman pra-kemerdekaan, waktu kemerdekaan maupun pos kemerdekaan. Ya, kita tahu siapa Juanda, itu orang yang sangat berjasa menyatukan seluruh pulau-pulau di Indonesia menjadi satu kesatuan wawasan Nusantara. Kita tahu Bung Karno sebagai proklamator ya. Kita tahu Kyai Jamah Dahlan, kita tahu Nyai Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Mujakir. Wah,
banyak sekali Pak Kasman Singademejo, itu semua tokoh-tokoh Muhammadiyah yang telah mendedikasikan pada bangsa ini, memberi contoh yang baik bagi kita. Bagaimana caranya hidup yang penuh makna, ya, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Saya kira kita di Muhammadiyah tidak pernah mengklaim bahwa itu adalah jasanya Muhammadiyah, nggak pernah. Mereka tercatat dalam sejarah dan mereka sudah mendapatkan penghargaan. Ya, kita tidak mengklaim bahwa itu adalah bangsa ini adalah jasa Muhammadiyah. Enggak, kita semuanya punya andil, semuanya kita ini berjasa, baik orang yang terkena maupun tidak terkena. Betapa banyak orang di pelosok yang sangat berjasa pada kemerdekaan, pada pembentukan bangsa, pada pengembangan bangsa, pembangunan bangsa. Itu mereka orang-orang yang tidak tercatat banyak. Oleh karena itu ya kita harus berhati-hati ya. Saya kira tidak usah mengklaim-klaim bahwa akulah yang paling berjasa, jangan. Ya. Jadi ini adalah negara ini adalah negara kita bersama. Bhinneka Tunggal Ika yang diisi dari berbagai orang, berbagai kelompok, berbagai agama, berbagai suku, berbagai adat istiadat. Kita menyatu dalam satu bangsa Indonesia. Mari kita rukun. Jangan ada kapling-kapling, nggak baik itu kata Pak Ketum ini. Kapling-kapling ini untuk jangan, kita milik bersama. Di Kementerian Agama silahkan siapa yang bagus, meritokrasi ya. Di Kementerian Pendidikan, di Kesehatan, Pendidikan Transmigrasi, semua terbuka saja siapa. Tidak ada yang paling berjasa, tidak ada hadiah-hadiah, semuanya hadiah bagi seluruh bangsa Indonesia. Kok aneh ya. Oleh karena itu saya kira ini perlu menjadi catatan kita, baiknya semua kita semua ya, bukan hanya pejabat, semualah menjadi contoh teladan bagi orang-orang di bawah kita. Kalau kepalanya sudah tidak baik, ya ke bawahnya tambah tidak baik. Nah, karena disebutkan bahwa agama itu adalah dicontohkan oleh orang yang lebih tinggi, ya. Jadi harus hati-hati itu dalam kaidah-kaidah agama itu ada bahwa sultan ataupun yang namanya pemimpin itu betul-betul dicontoh oleh bawahan. Dan itu dalam peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, kalau pemimpinnya kita ini sudah kurang baik, apalagi ke bawahnya kurang baik. Ya. Saya kira itu mungkin ya. Baik Prof, sebetulnya sudah jelas Indonesia itu beragama, Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, jadi sudah seharusnya juga kita menjaganya dan bisa bertoleransi beragama dengan cara bermasyarakat yang baik atau bersosialisasi yang baik. Prof, mengenai kontroversi nih yang terjadi belakangan ini mengenai tidak sinkronnya pemimpin kita terhadap moderasi beragama, sebetulnya dari kader Muhammadiyah sendiri harus bersikap seperti apa nih gitu. Namun Prof bisa menjawabnya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Catatan Akhir Pekan TV-mu.